Saat ini, sekarang kita bahas pernyataan GoTo ya, GoTo. Kira-kira untuk apa? Nah, pernyataan GoTo itu ya sebuah instruksi untuk mengarahkan, eksekusi ke pernyataan yang diawali oleh sebuah label ya. Ya sebenarnya sih, mirip mirip dengan, sebuah if condition ya, di mana then-nya ini ya dijadikan sebuah label ya, intinya seperti itu. Nah, cuman untuk menuju ke label itu diperlukan yang namanya GoTo, ya. Nah, hanya saja bedanya GoTo ini ya, bisa sangat fleksibel untuk bisa dipanggil kembali. Kalau then ini kan, fix ya, artinya kalau dia berada eee, di then pertama misalnya, ya sudah, print atau cetaknya atau prosesnya ya ada di tubuh then tadi. Tapi kalau menggunakan GoTo, eee, ini bisa jadi seperti sebuah fungsi panggilan ya, yang bisa dipanggil. Misal di sini saya punya GoTo A, tapi sebelumnya harus didefinisikan dulu labelnya adalah A, ya. Nanti di bawah, nanti ada, apa yang mau dipanggil. Ya, di sini ada identifier-nya label A. Nah, ketika kita berada di suatu proses, kita bisa panggil label itu dengan memanggil identifier-nya, ya. Oke, nah, label sendiri itu berupa ya ini, identifier ya. Jadi kalau saya punya GoTo, nah saya panggil di sini ada label, maka label ini yang akan saya panggil, label A. Misal ingin mencetak, kalau nanti nilainya, eee, lebih dari 0 misal, maka dia adalah angka positif misal, maka di sini dicetak angka positif, gitu. Ya, itu fungsi dari GoTo. Jadi melewatkan, mengarahkan ya, eksekusi, pernyataan yang diawali dengan satu label. Dan ini sangat fleksibel sekali karena, GoTo-nya bisa ditempatkan di mana-mana. Selama kita butuhkan bisa kita panggil, gitu. Nah, penerapan GoTo biasanya dilakukan pada loop di dalam loop, nested loop ya, dengan tujuan untuk memudahkan ya, keluar dari loop terdalam menuju ke pernyataan yang terletak di luar loop terluar. Jadi kalau saya punya outer loop, lalu di sini saya punya inner loop, ya. Nah, di dalam inner loop ya, kebetulan, eee, kita butuh sebuah, manggil function ya, atau, label gitu ya, label. Nah ini, bisa dipanggil ya, yang ada pada di luar inner loop ya. Bahkan juga mungkin, berada di outer loop, ya. Misal ada di paling luar, lapisan paling luar, itu bisa dipanggil, ya. Jadi tidak harus menunggu, eee, label itu harus berada di sini tidak, tapi bisa fleksibel. Mau ditempatkan di mana pun itu bisa dipanggil. Oke, ini, peletakan pernyataan GoTo dan label, ya. Boleh GoTo dulu baru label, ya, bisa dibaca ini GoTo dulu baru label, atau label dulu baru GoTo. Artinya, penempatannya bisa fleksibel, yang penting penamaan dari label itu konsisten, ya. Penamaannya saja itu harus konsisten. Jangan sampai menggunakan nama label yang sama, tapi dengan, isi yang berbeda. Ini juga akan menjadi rancu, ya. Oke. Nah ini, pernyataan GoTo, secara umum ya, ada Pesdukut sama, flowchart-nya. Kita lihat dulu Pesdukutnya, di sini kita punya function, maaf, punya looping for ya, lalu di sini ada if condition, yang di mana ini harus terpenuhi dulu, baru nanti GoTo-nya bisa dieksekusi, ya. Lalu GoTo nanti memanggil label yang ada di luar, tubuh looping for, ya. Kalau di flowchart ya bisa kita lihat ya looping for-nya jika dia benar, eee, maka dia akan lanjut ke if condition, lalu kalau if condition-nya juga benar, maka yang dieksekusi adalah GoTo.
Goto tinggal memanggil, label, dan label akan dieksekusi, selesai dia akan keluar. Oke. Nah, nanti kalau if condition-nya tidak terpenuhi, ya dia tidak akan menuju Goto ya, dia akan ke pernyataan atau proses apapun yang setelah, kondisi if itu. Sehingga dia akan kembali ke looping for, ya, dan dia akan kembali lagi untuk mengecek apakah tugas yang harus dia kerjakan itu sesuai dengan permintaan atau pemenuhan dari if condition. Nanti kalau sudah terpenuhi looping for-nya ternyata sudah maksimum, dia akan keluar ke loop, ya, keluar dari loop. Oke? Intinya Goto ini sangat fleksibel untuk memanggil label, ya, sangat fleksibel sekali. Oke, kita menuju contoh soal. Nah, ini mungkin saya berikan contoh soal yang cukup, menarik Adik ya. Mungkin sebelumnya, di pemrograman yang untuk struktur dasar sekuensial itu belum saya berikan, ini saya berikan di sini, tapi kita kombinasikan dengan menggunakan Goto, ya. Ini Adik pasti pernah, belajar ya waktu SMA bilangan prima. Ya, di mana bilangan prima itu punya aturan yang disebut bilangan prima itu apa, ya. Jadi sebuah bilangan prima itu jika dia, yang pasti dia lebih dari angka satu, ya, lebih dari angka satu, dan dia hanya bisa dibagi angka 2 dan, maaf, 2 bilangan yaitu angka satu dan bilangan itu sendiri. Ya, itu mohon dicatat ya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi habis ya, habis dibagi satu dan juga habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Artinya, kalau saya punya angka 3, ya saya bagi dengan satu, ya dia akan muncul 3 habis ya. Jadi kalau satu bagi 3 ya, ya sudah, ini 3, ini 3 ya. Ya ini sisa pembaginya itu yang habis atau nol ya. Maupun juga dia dibagi dengan dirinya sendiri ya. Jadi 3 bagi 3, ini dikurangi, ini satu ya, maka dia nol, habis dibagi dirinya sendiri. Tetapi ya, tetapi 3 kalau dibagi dengan 2 faktor ini kita berbicara dengan bilangan pembagi selain satu dan bilangan itu sendiri ya. Kita bagi dengan 2, maka di sini 2 pengalinya satu, dia akan sisa satu. Dan sisa inilah yang menandakan bahwa itu bilangan prima, karena dia memberikan sisa. Mau dibagi dengan 4 pun, dia juga memberikan sisa, ya, dan lain sebagainya. Jadi, aturannya tadi ya, jika dibagi selain satu dan bilangan itu sendiri selalu menghasilkan sisa. Itulah bilangan prima. Nah, ini saya berikan contoh konkretnya, eee jadi kalau misal saya punya angka satu, ya, ini bukan bilangan prima karena angka satu tersebut hanya bisa dibagi angka satu. Dia tidak mempunyai pembanding atau membagi untuk bilangan yang lain. Lalu angka 2 itu bilangan prima karena dia bisa dibagi 2 dan dia juga bisa dibagi, angka satu, ya. Nah itu, eee syarat ya, suatu bilangan disebut sebagai bilangan prima. Dan setelahnya tidak ada, ya, setelahnya tidak ada karena, faktorialnya kalau ingin membagi angka itu harus kurang dari angka itu sendiri, ya, atau sebanding dengan angka itu sendiri. Jadi kalau saya punya angka 2 yang boleh dibagi adalah dia boleh dibagi satu dan dia boleh dibagi 2, ya. Tapi dia tidak boleh dibagi dengan angka 3 yang melebihi dari, bilangan itu sendiri. Lalu, kalau saya punya angka 3 ya, bilangan prima ini, maka yang dibolehkan adalah 3 dibagi satu habis, 3 dibagi bilangan dia sendiri juga habis, tapi, ketika 3 dibagi dengan 2 ya, ini kan tidak melebihi angka 3 ya, maka dia menyisakan satu. Tapi 3 itu tidak boleh dibagi 4 karena dia melebihi angka 3, harus kurang dari 3 atau sama dengan 3. Maka angka 3 itu bilangan prima.
Angka 4 ketika dibagi dengan 1, 4, habis juga, 4 dibagi 4 juga habis juga, lalu kita coba 4 dibagi 2. Nah, ini kalau sisanya 0, maka dia bukan bilangan prima, ya, bukan bilangan prima. Karena dia, syarat wajib prima, bilangan prima adalah memberikan sisa dari hasil pembagiannya. Maka proses ini berhenti ya, tidak perlu dibagi 4 dibagi 3 lagi. Karena di syaratnya adalah dibagi dulu dengan bilangan, terkecilnya dulu, ya, dan seterusnya. Ada 5, ada 6, dan 7. Ya, jadi kalau bilangan prima angka 5 itu dia bilangan prima, kalau angka 6 bukan bilangan prima, karena dia habis dibagi sisanya 0, lalu angka 7 itu bilangan, prima, ya. Dan ini harus, dibagi semua. Dan tentunya ketika looping for ya, itu tentu, kita melibatkan di angka 7 ini harus dibagi angka 1, angka 2, angka 3, 4, ya, 5, 6, hingga, batas maksimumnya adalah angka itu sendiri. Dan terbukti bahwa angka 7 itu tidak habis dibagi, oleh bilangan apapun, ya. Oke, ini mungkin, algoritma ya yang harus kita penuhi dulu untuk membuat sebuah, eee, seperti ini ya, coding. Nah, pertama, buat function dulu. Sekali lagi sebelumnya mungkin saya jelaskan ya bahwa GoTo itu sebenarnya kalau di Python itu tidak ada Dede, ya, tidak ada, ya, tidak ada. Tapi, ada opsional alternatif yang bisa kita gunakan ya. Sehingga nanti kita Dede harus menginstall, mmm, ya, menginstall GoTo statement dulu ya, harus menginstall ini dulu ya, pernyataan GoTo. Ya, pip 3 install, tadi ini ada tanda seru ya, pip 3 install goto min statement. Sekali di-install nanti, nah nanti di code-nya nanti akan di-import ya, library-nya atau pustakanya. Oke, saya kembali lagi dulu. Buat dulu sebuah function menggunakan, misal def ya, nama function-nya apa, lalu, buat pernyataan ya, label, yang nanti label itu isinya adalah sebuah kolom input bertipe integer ya. Lalu definisikan dulu, variabel yang namanya prima ya, yang nilainya itu 1 karena, variabel ini nanti digunakan untuk, sebagai penanda bahwa kalau 1 itu dia bilangan prima, kalau 0 dia bukan bilangan prima, nanti ya, nanti. Lalu kita butuh condition dulu, jika nilai inputnya lebih dari 2, karena ini syaratnya bilangan prima ya memang harus lebih dari 2 dulu. Kalau angka 2 sudah pasti dia bilangan prima, kalau 1 bukan bilangan prima, yang kita butuhkan adalah angka setelah angka 2, ya. Lalu di dalam condition ini kita lakukan looping for ya, di dalamnya terdapat pemeriksaan jika suatu input yang dimodulus atau dibagi habis ya, dengan i ya, i itu adalah sesuai dengan, eee, incremental dari angka yang kita ulang-ulang ya, yakni angka 2, 3, ya, 4, 5, 6, hingga batas tertentu, ya. Nah, itu kalau nanti ternyata hasil pembaginya itu habis, tidak memberikan sisa apapun atau 0, maka dia didefinisikan sebagai variabel prima, ya. Jadi primanya didefinisikan 0 yang artinya, dia adalah bukan bilangan prima. Ini penanda ya, penanda. Ini bisa dilihat bahwa, I adalah batas bawah, 2 hingga batas atas ya. Kurang dari nilai input. Kalau saya punya input 10, maka, yang di incremental adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hingga 9. Oke. Lalu, tetap dalam pada looping for ya, lalu nanti dicek lagi jika primanya itu true atau 1, maka cetak bilangan prima, yang artinya, menunjukkan bahwa, ini bilangan prima ya. Jika primanya false atau 0, maka cetak ya bukan bilangan prima. Dan dilanjutkan ke dalam break, yang artinya, proses akan keluar dari looping for, ya.
Lalu nanti di luar looping for ya, berikan pernyataan goto, yang artinya dia akan memanggil label yang ada di sini. Mungkin goto, labelnya tujuannya adalah ya tadi, untuk memberikan kolom input agar tampil kembali, ya. Lalu kondisi yang lainnya, nanti jika inputnya yang dimasukkan oleh user itu 2, maka langsung dicetak saja bahwa itu bilangan prima. Lalu kalau nanti, else ya, else itu bisa diartikan inputannya kurang dari 2 ya, itu mungkin angka 0, angka 1, atau angka -1 dan sebagainya, ya nanti diberikan penjelasan cetak bahwa input itu harus lebih dari 2. Oke, nanti di luar tubuh function, def nama itu harus dipanggil nama function-nya agar bisa dieksekusi. Oke, ini contohnya, diimport dulu ya, from goto import with goto, ini sudah bawaan ya, jadi kita menyewa istilahnya mengimport ya library atau pustaka untuk bisa melakukan operasi goto. Lalu didefinisikan di sini with, underscore goto, kita punya function tadi input bill. Nah, ini mungkin saya simulasikan langsung aja, jadi ketika kita mempunyai angka 1 ya, maka, dia tidak akan melewati sini, karena di sini permintaannya adalah harus, lebih dari 2, maka dia akan loncat ke sini, else ya, input angka harus lebih dari 2. Lalu kalau nanti inputnya 2 ya, maka juga tidak akan dilarikan ke sini, tapi lari ke bil sama dengan 2. Maka yang dipanggil ada bilangan prima, ya. Lalu, ini adalah kondisi di mana bilangan prima itu dipanggil ya, di mana, kita masukkan angka 3, maka ini tidak akan diproses, yang diproses adalah yang ada di sini, ya. Nah, kita punya bilangan, 3 di sini misal, maka 3 dicek apakah, 3 lebih dari 2, iya. Lalu, dilakukan looping for ya, di sini bisa dimulai dari angka 2 hingga ke 3 ya, atau kurang, istilahnya ini kalau di looping for kan kurang dari 3. Lalu dicek apakah 3 ya, itu kalau dimodulus ya, bilnya 3, dimodulus dengan 2, itu apakah sisanya 0 gitu ya. Oh ternyata tidak, dia sisa 1. Maka, eee, apa namanya, prima sama dengan 0 ini tidak akan dianggap, ya. Yang artinya kalau prima sama dengan 0 kan dia bukan bilangan prima ya, bukan bilangan prima. Sedangkan kalau sisa 1 maka dia bilangan prima, maka loncat di sini. Lalu jika prima ya, primanya true ya, maka cetak di sini ya, dicetak, maka di sini tampil 3 dimodulus 2 sama dengan 1, hasilnya dia adalah bilangan prima. Nah cukup, diiterasi ya, I-nya itu adalah 2 bukan 3 ya, jadi hanya 2. Nanti kalau kita looping menggunakan, menginputkan angka 4, maka pembaginya di sini adalah, 2 hingga ke 4 ya. Tetapi, karena di sini 4 itu habis dibagi dengan 2 ya, maka bisa kita lihat prosesnya, bil modulus 1 sama dengan 0 ya, maka 4 dimodulus 2 itu habis, maka dia akan loncat ke sini ya, yang menandakan bahwa prima itu sama dengan 0. Maka dia akan meloncat ke else ya, yang artinya dia bukan bilangan prima ya. Lalu di break, break artinya, karena kita menggunakan inputan 4, yang kita punya increment 2, 3, dan kurang dari 4, maka 3 tidak akan diproses, hanya 2 saja. Sehingga increment-nya adalah sampai ke 3. Ya, maaf, di sini ya, 4 dimodulus 2 ya, bukan bilangan prima. Sehingga dia tidak perlu untuk dimodulus dengan 3 ya. Cukup dengan dimodulus dengan 2 saja sudah habis. Lalu ketika kita punya inputannya 5, maka kita yang perlu diincrement adalah
modulusnya adalah dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, dibagi dengan 4. 5 tidak bisa karena, dia kurang dari 5. Nah, artinya, dicoba dulu 5 dimodulus 2, ternyata menyisakan 1. 5 dimodulus 3, ternyata menyisakan 2. 5 dimodulus 4, masih menyisakan 1. Nah, ya sudah berarti bisa disimpulkan bahwa, eee, 5 itu adalah bilangan bilangan prima. Oke, itu ya, semoga paham ya untuk contoh GoTo, di kasus bilangan prima. Dan juga ini contoh yang lain ya, ada inputan 6 dan 7 misal ya, 6 itu ternyata bukan bilangan prima, 7 itu bilangan prima. Oke, kita lanjut lagi, ke contoh kedua untuk GoTo, input limit dari bilangan Fibonacci. Jadi harus familiar juga, ini cukup sudah, mmm, familiar ya, orang-orang di dalam dunia ilmu komputer bilangan Fibonacci. Fibonacci itu adalah sebuah deret bilangan ya, yang penjumlahnya adalah 2 angka sebelumnya. Jadi kalau saya punya angka misal 0, 1 ya, kalau saya jumlahkan maka angka di depannya adalah 1. Lalu kalau nanti saya ingin menampilkan angka berikutnya maka 1 ditambah 1 adalah 2. Nanti berikutnya lagi ada kotak kosong ya, 1 tambah kedua adalah 3, terus ya hingga batas tertentu. Nah, formulanya di rumus Fibonacci itu UN adalah UN yang 2 langkah sebelumnya dijumlahkan dengan UN, 1 langkah sebelumnya. Sehingga UN saat ini adalah penjumlahan dari UN 2 langkah sebelumnya dijumlahkan dengan UN 1 langkah sebelumnya, ya. Sehingga dia akan menjumlahkan dari 2 suku sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa lihat ini ada kotak kecil, kotak semakin besar 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 ya, semakin besar semakin besar. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini ada angka 5 ditambahkan 8 ketemu 13. 13 tambah 8 ketemu 21. 21 tambah 13 ketemu 34. 34 tambah 21 ketemu 55. Inilah deret Fibonacci yang memperlihatkan ya, pertumbuhan data terus-menerus dari penjumlahan data sebelumnya, ya. Oke. Ini juga analoginya ya tadi ya. Jadi 0, U1, 0, U2-nya didefinisikan 1. Maka U3 adalah penjumlahan U1 dijumlahkan U2. 0 tambah 1, 1. Untuk mendapatkan U4, maka kita jumlahkan U2 dengan U3. Ya 1 ditambah 1 ketemu 2. Untuk menemukan U5, kita menukar penjumlahan U3 dengan U4. Ya ini 1 ditambah 2. 1 dapat sini, 2 dapat sini, ketemu 3. Dan terus berikutnya. Ya. Oke. Nah, bagaimana, algoritma untuk diterapkan pada GoTo maupun di Python-nya? Nah, seperti yang, sebelumnya tadi sama, kita gunakan function dulu, def nama function-nya apa, lalu, karena bilangan itu tidak kita inputkan, kita nanti kalau yang kasus di Fibonacci ini kita hanya menginputkan batasan dari jumlah penjumlahan bilangan Fibonacci saja, maka kita definisikan lebih awal ya, bilangan satunya 0, bilangan duanya 1. Lalu gunakan while true untuk menyatakan perintah di dalamnya, ya cetak bilangan 1 dulu ya, jadi yang dicetak adalah bilangan 1 dulu, nanti akan 0, lalu buat variabel jumlah. Nanti tujuannya di sini adalah menjumlahkan angka bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi bisa dilihat di sini 0 sama 1. Maka jumlah data, penjumlahan saat ini adalah 1. Maka nanti, dicetak 1 di sini, ya. Lalu, untuk proses berikutnya Adik ya, kan ini kan, looping for ya, maka bisa didefinisikan bahwa bilangan 1 untuk iterasi nanti, ya, itu adalah sebanding dengan bilangan 2. Artinya untuk kotak yang kosong di sini, ya, ini kan siap-siap ya, adalah, perpindahan ya, dari bilangan 1 ya, bilangan 1 tadi adalah bilangan 2. Jadi nanti kalau kita punya bilangan 1 maka bisa pindah di sini, ya.
maaf, ini bilangan satu, ini bilangan 2. Ya, maka, bilangan satu ini ada dianggap sebagai bilangan, 2 nantinya. Nah, untuk bilangan 2 ini kan sudah ditulis ya, bahwa bilangan 2 adalah jumlah, ya. Bilangan 2 adalah di mana jumlah itu didapatkan dari bil satu ya, dijumlahkan bil 2. Maka 0 tambah satu sama dengan satu, ya. Maka di sini ketemu satu, ya. Nanti ketika mau mencari kotak kosong berikutnya, maka yang dijumlahkan adalah ada di sini dan di sini, ya. Yang artinya yang asalnya tadi ini adalah bil 2 ya, dan di sini adalah, jumlah ya, ini jumlah ya, ini kan jumlah ya. Maka dianggapnya bil satu saat ini itu adalah miliknya bil 2 ya. Sedangkan untuk bil 2 sendiri itu adalah penjumlahan sebelumnya, yaitu jumlah ya, satu. Maka satu ditambah satu ketemulah 2 gitu ya. Itu terus-menerus, posisinya berubah-ubah ya, posisinya berubah-ubah, lalu buat batas pemberhentian ya, misal nanti kita inputkan misal jumlah perberhentiannya misal sebesar 30, maka Fibonacci ini akan berhenti penjumlahannya ketika jumlahnya adalah total 30. Lalu buat label ya, nama label di luar tubuh while dan tepat di bawahnya cetak selesai ya. Lalu di luar tubuh function def, buat variabel limit sebagai input ya, sesuai dengan, yang saya bilang tadi ya, kita akan memberikan batasan agar penjumlahan itu tidak terus-menerus dijumlahkan, tapi bisa berhenti. Lalu yang terakhir kita panggil function-nya. Oke, nah ini mungkin, saya, contohkan ya. Jadi, implementasinya di Python seperti apa, Pak, ya. Ini seperti tadi ya, kita import, library-nya dulu, lalu kita punya deklarasikan add with underscore goto ya, lalu kita, butuh dulu yang awal itu adalah, inputan limit ya, masukkan batas hasil penjumlahan misal di sini 6, lalu limit ini dimasukkan ke dalam function input limit yang akan dilarikan ke sini, ya. Input limit misal di sini 6, maka, dicek dulu ya, di sini bil satu, bil 2 ya, didefinisikan bil satunya 0, bil 2-nya 1, lalu, tubuh while ini silakan terus-menerus sehingga nanti ketemu limitnya ya. Dicetak dulu print bil 1 di sini 0 ya, 0. Maka, eee, apa namanya, di sini tercetak 0 ya. Lalu, jumlahkan dulu bil 1 dengan bil 2 ya. Maka 0 ditambah 1 ketemu 1 ya. Nah, di proses inilah mulai terjadi perubahan agar nanti di iterasi berikutnya, eee, apa namanya, variabelnya sudah berubah, sudah bergeser gitu ya. Di mana bil 1 itu adalah bil 2 ya. Berarti bil 1 saat ini adalah bil 2 yang isinya 1 ya. Jadi bil 1 ini adalah isinya ini, sedangkan bil 2 itu ambil dari jumlah. Kan geser ya. Yang asalnya tadi bil 2 itu adalah nilainya 1, maka dianggap di sini untuk iterasi berikutnya dianggap miliknya bil 1 agar menggeser. Lalu bil 2-nya adalah milik dari jumlah, penjumlahan antara bil 1 dan, bil 2 sebelumnya. Sehingga ketemulah, 0 dijumlahkan 1, 1, 1 dijumlahkan 2, 2, 2 dijumlahkan 3, 1 tambah 2, 3 ya, 2 dijumlahkan 3, 5. Ketika 3 mau ditambah ke 5 itu 8, dia akan berhenti prosesnya, di-break karena dicek di situ apakah bilangan lebih dari limit. Jika 8 itu lebih dari 6 limit kita, ya dia akan diberhentikan menuju goto. Gotonya akan muncul selesai, ya, seperti itu.
Oke, nomor 3 ya, contoh re-input dan periksa kecocokan karakter yang, untuk kasus GoTo saat ini yang nomor 3. Kalau ini, cukup mudah sekali, alur logikanya. Kita seperti tadi ya, def nama function ya, kita butuh label get input ya, untuk kita tampung dulu inputan berupa string, lalu, pernyataan else if dengan kondisi, jika nanti karakter yang diinputkan A, maka jika inputan kita itu sebanding dengan equal dengan karakter A, maka pernyataannya dilarikan ke goto A. Jika inputnya sebanding dengan equal B, maka dilarikan ke goto B. Yang, jika dia equal dengan karakter C, dia juga akan dilarikan ke goto C, ya. Lalu jika inputan itu selain A, B, C, maka pernyataan goto itu akan di-quit ya, dikeluarkan ya, dia akan, selesai prosesnya, ya. Lalu di label sendiri, kita buat label A, lalu berikan keterangan cetak bahwa Anda mengetik karakter A, karakter B juga, karakter C juga, tapi quit ini akan memberikan, keterangan bahwa selesai ya. Lalu, di luar tubuh, nama function, kita panggil function-nya, ya. Ini contohnya, ya, jadi, eee label ya, mungkin kalau tidak kelihatan bisa saya zoom, ya. Nah, jadi, label get input kita masukkan misal, huruf A misalnya ya. Ya dia akan dicek apakah, I, inputan itu adalah sebanding dengan A. Jika iya, ya dia akan langsung dilarikan ke goto A. Goto A ini tentu adalah sebuah label yang sudah didefinisikan sebelumnya, ya. Jadi ini akan dilarikan ke sini, maka dia akan mencetak ya, akan mencetak mengenali bahwa Anda mengetik karakter A. Lanjut lagi kalau, setelah dicetak itu ternyata tidak berhenti keluar, tapi dia akan menuju ke goto get input. Get input lari ke sini lagi, ya. Di sini kita punya label get input yang akan memanggil, inputan dan dia akan memberikan tampilan inputan lagi, ya. Ya, kita masukkan B misal, ya dia dia akan mengenali B, ya, dan akan ditujukan ke label B, kembali lagi dia akan memanggil goto get input, seterusnya hingga sampai kita inputkan, huruf atau karakter selain A, B, C. Misal kita punya D, ya D ini akan tidak sebanding dengan apapun di sini, sehingga dia akan dilempar ke goto.quit, ya. Dan quit ini akan mencetak bahwa proses selesai. Ya seperti itu, ya. Semoga, semakin paham ya, nanti kita akan bahas lagi, untuk subbab terakhir yaitu nested loop ya.